Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok kelas 3K29 akan mempresentasikan tentang teori graf, sejarah, dan manfaatnya. Kelompok kami terdiri dari Dava Ramadan Rahman, Joywada Simanjuntak, Rizky Nurzihan, dan saya sendiri yaitu Yahya Garcia. Sejarah dari teori graf bermula dari kajian matematikawan Leonhard Euler atas masalah 7 jembatan Königsberg. 7 jembatan Königsberg menyajikan masalah apakah bisa melintasi 7 jembatan yang terdapat di Königsberg sekali dalam berjalan terus-menerus. Pada tahun 1736, Euler memaparkan penyelesaiannya dalam artikel yang berjudul Solutio Problematis ad Geometriam Situs atau solusi dari masalah yang berkaitan dengan geometri posisi, yang menyimpulkan bahwa tidak ada solusi atas masalah tersebut. Artikel tersebut dianggap sebagai makalah pertama dalam sejarah teori graf dan penerapan praktis pertama dari topologi. Lebih dari seabad setelah artikel Euler dan ketika Johann Benedict Listing memperkenalkan konsep topologi, Arthur Cayley didorong pada minat bentuk analitik tertentu yang muncul dari kalkulus diferensial untuk mempelajari jenis khusus graf pohon. Tujuan pembelajaran graf dan analisis algoritma pada program studi sistem informasi adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep graf dan algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dalam sistem informasi. Mahasiswa diajarkan untuk memodelkan masalah dunia nyata dengan graf, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan merancang sistem informasi yang efisien. Pembelajaran ini juga meliputi penerapan algoritma pencarian dan pengurutan, pengelolaan jaringan komputer, analisis data sosial, serta mengembangkan keterampilan berpikir algoritmik dan logis untuk menyelesaikan masalah terkait data, jaringan, dan alur dalam sistem informasi. Untuk pengantar dari materi graf, graf itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual objek itu bisa berupa titik, bulatan, atau simpul yang biasa disebut dengan node. Definisi 1. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan yang terdiri dari V dan E. Ditulis dengan notasi G, himpunan G berisi V dan E. Yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul yang terdiri dari vertices atau node, dan E adalah himpunan tepi, edges atau arcs. Setiap tepi memiliki satu atau dua simpul yang terkait dengannya, yang disebut titik ujungnya. Sebuah tepi dikatakan menghubungkan titik ujungnya. G terdiri dari V dan E. Himpunan V terdiri dari V1 sampai dengan Vn. E terdiri dari E1 sampai En. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Dava. Lalu untuk teori graf, yang pertama, graf adalah bagan yang memuat informasi yang diinterpretasikan secara akurat. Lalu graf digunakan untuk menggambarkan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Lalu yang ketiga, graf terdiri dari dua himpunan, yaitu V, G, dan E atau G. Kemudian ada beberapa teori yang lain.
Titik dikatakan terhubung atau adjacent jika ada garis yang menghubungkan keduanya. Graf kosong, graf yang tidak mempunyai titik. Graf berarah atau digraf adalah graf yang semua garisnya berarah. Graf tidak berarah adalah graf yang semua garisnya tidak berarah. Yang kemudian ada titik ujung, yaitu garis yang berhubungan dengan satu atau dua titik. Lalu ada loop, yaitu garis yang berhubungan dengan satu titik ujung. Lalu ada garis paralel, yaitu dua garis berbeda yang menghubungkan titik yang sama. Lalu ada titik terasing, yaitu titik yang tidak mempunyai garis yang berhubungan dengannya. Lalu ada jenis-jenis graf yang akan dibacakan oleh teman saya, Rizky Nurzihan. Berikutnya, jenis-jenis graf. Jenis-jenis berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis, yakni yang pertama graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Suatu graf berarah atau graf diagram atau VE terdiri dari sebuah himpunan simpul non-kosong dan sebuah himpunan dari berarah atau panah atau direct edge atau or arc I. Setiap tepi berarah diasosiasikan dengan sepasang simpul tertentu. Tepi berarah yang berkaitan dengan pasangan terurut dalam kurung U atau U V dikatakan berawalan dari U dan berakhir dari V. Kemudian graf tak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang sisinya tidak memiliki orientasi arah, sehingga menunjukkan hubungan dua arah. Artinya, setiap sisi dapat dilalui dalam dua arah. Perbedaan utama antara graf berarah dan graf tak berarah adalah pada sifat relasi antara simpul node dalam graf. Pada graf tak berarah, relasi antara simpul-simpul yang terhubung tidak memiliki arah. Graf berarah. Graf berarah adalah graf yang di mana setiap sisi atau edge memiliki arah tertentu. Dalam graf ini, hubungan antara dua simpul atau vertex bersifat asimetris. Artinya, hubungan dari simpul AAA ke BBB bisa berbeda dengan hubungan dari BBB ke AAA. Berikutnya, manfaat graf secara umum akan dilanjutkan kepada teman saya Joywada Simanjuntak. Oke, kemudian di sini ada manfaat graf secara umum. Optimalisasi jalur dan rute, yaitu mencari jalur terpendek atau rute terbaik dalam sistem seperti transportasi, jaringan komputer, dan lainnya. Lalu kemudian ada analisis struktur dan keterhubungan, yaitu menggunakan graf untuk memeriksa keterhubungan dalam jaringan sosial, hubungan dalam perusahaan, dan sebagainya. Kemudian ada penjadwalan dan pembagian tugas, yaitu menggunakan graf berarah untuk memecahkan masalah penjadwalan seperti alur kerja atau tugas dalam proyek. Lalu ada manfaat lagi representasi hubungan antara entitas, yaitu menggambarkan hubungan antara objek dalam sistem, misalnya hubungan sosial atau jaringan komputer. Lalu ada pemodelan dan simulasi sistem kompleks, yaitu memungkinkan simulasi berbagai situasi dalam sistem dinamis seperti distribusi barang atau komunikasi dalam jaringan.
berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Graf tidak sederhana itu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang, atau bisa disebut unsimple graph. Sedangkan graf sederhana, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana atau simple graph. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Yahya Garcia. Oke, pada kali ini kita terdapat derajat graf. Derajat graf adalah jumlah dari derajat simpul-simpulnya. Derajat simpul adalah banyaknya ruas yang insidens atau terhubung ke simpul tersebut. Nah, berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul itu dapat dibagi-bagi menjadi yang pertama ada simpul ganjil, bila derajat simpulnya merupakan bilangan ganjil. Kemudian simpul genap, bila derajat simpulnya merupakan bilangan genap. Lalu ada simpul bergantung, bila derajat simpulnya adalah 1. Lalu yang terakhir, ada simpul terpencil, yaitu bila derajat simpulnya adalah 0. Selanjutnya, misal titik V adalah sebuah titik dalam graf G. Derajat titik V atau disimbolkan dV adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V. Derajat titik yang berhubungan dengan sebuah loop adalah 2, atau garis suatu loop dihitung 2 kali. Derajat simpul V atau dV adalah banyaknya ruas yang menghubungi V. Karena setiap ruas dihitung 2 kali ketika menentukan derajat suatu graf. Maka jumlah derajat semua simpul suatu graf sama dengan 2 kali banyaknya ruas graf. Lalu, derajat total suatu graf G adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Derajat total suatu graf selalu genap. Dalam sembarang graf, jumlah titik yang berderajat ganjil selalu genap. Jumlah derajat semua simpul sama dengan genap disebut dengan Euler graph. Suatu simpul disebut genap atau ganjil tergantung apakah derajat simpul tersebut genap atau ganjil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.